Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita surah Al-A'raf ayat yang ke-155. Al-Quran surah Al-A'raf surat ke-7 juz 9 ayat 155. Kita baca sampai ayat 157. Cukup 3 ayat saja Bapak Ibu. Sambut pinanggi, sambut. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu 'alayhimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu
ulaika humul muflihun. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di ayat yang kita baca ini masih melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Masih membahas tentang kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, yang mana setelah peristiwa besar yang terjadi ketika kepergian Nabi Musa. Peristiwa besar itu yaitu Bani Israel menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Kemudian Allah memberikan ketentuan waktu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk datang bersama orang-orang pilihan di kalangan Bani Israel. Allah memberikan ketentuan waktu kepada Nabi Musa untuk datang kepada Allah. Datangnya kemana Bapak Ibu? Datangnya ke Gunung Tur Sina. Jadi ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari 40 malam, sepeninggal Nabi Musa, kaum Bani Israel mereka menjadikan patung anak lembu sebagai sesembahannya. Kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak kaumnya, orang-orang pilihan yang terpilih, yang dipilih, yang terbaik di antara kalangan kaum Bani Israel untuk datang ke Gunung Tur Sina. Dan itu adalah suatu ketetapan, ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Musa memilih kaumnya, dan telah memilihlah Musa qaumahu di antara kaumnya sab'ina rajula 70 orang laki-laki limiqatina untuk waktu yang kami Allah tentukan. Dan Musa telah memilih 70 orang laki-laki di antara kaumnya untuk waktu yang telah Allah tetapkan. Falamma akhadathumur rajfatu, maka tatkala gempa yang dahsyat menimpa mereka. Mereka siapa? Mereka Nabi Musa bersama dengan sab'ina rajula, 70 orang laki-laki. Maka tatkala gempa dahsyat menimpa mereka, qala, Musa berkata, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Rabbi, wahai Tuhanku, law syi'ta, sekiranya engkau berkehendak, ahlaktahum, engkau telah membinasakan mereka, min qabl, dari dahulu atau sebelumnya, artinya sebelum mereka menuju ke Gunung Tur Sina, yaitu ketika mereka melakukan penyembahan terhadap patung anak sapi.
wa iyaya, dan juga kepadaku. Atuhlikuna, apakah engkau akan membinasakan kami? Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertanyaan ini berupa bahasa sindiran. Apakah engkau akan membinasakan kami? Bima fa'alas sufaha'u minna, dengan apa atau disebabkan fa'ala telah berbuat as-sufaha, orang-orang bodoh, minna, di antara kami. Apakah engkau hendak membinasakan kami dengan apa yang telah diperbuat orang-orang bodoh di antara kami? In hiya illa fitnatuk, tidak lain itu hanyalah merupakan cobaan darimu. Fitnatuk, jadi fitnah itu ujian, ujian atau cobaan. Tudillu biha, engkau biarkan biha dengannya, dengan ujian tersebut, ya, engkau biarkan tersesat dengan ujian tersebut, dengan fitnah tersebut, man tasya, kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tahdi, dan engkau memberikan hidayah, engkau memberikan petunjuk, man tasya, kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkau ya Allah adalah pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan berilah rahmat kepada kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam beserta dengan 70 orang yang dipilih, yang terpilih, yang terbaik dari kaumnya, mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang di Gunung Tursina. Kemudian ketika mereka telah sampai di Gunung Tursina, mulailah Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mendengar, mereka itu kaumnya tadi, mereka mendengar Nabi Musa melakukan doa tersebut. Kemudian 70 orang itu mengatakan kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, bahwa yang mengajakmu bicara adalah Rabb Ta'ala, sampai kami bisa melihatnya dengan jelas. Jadi 70 orang itu mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kami tidak akan beriman kepadamu, tidak mempercayaimu, tidak beriman kepadamu bahwa engkau diajak bicara oleh Tuhanmu. Kami tidak akan beriman kepadamu, kepada Tuhanmu, sehingga kami bisa melihat Tuhanmu. Bapak, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Tuhanmu. Simpelnya seperti itu. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ketika mereka mengatakan hal seperti
kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Allah murka, kemudian Allah mengguncangkan bumi yang mereka pijak. Kemudian kalau dalam di surah Al-Baqarah itu mereka disambar halilintar, mereka disambar petir karena permintaan mereka untuk bisa melihat Allah. Kemudian dijelaskan ke-70 orang itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkataannya, atas kelancangannya ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibinasakan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa sedih atas kematian 70 orang terbaik dari kaumnya. Maka yang terbaik bagi mereka adalah kematian. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka sebelum kedatangan kami di tempat ini. Sebelum kedatangan kami di tempat ini. Wa iyaya, dan juga aku, jika Engkau berkehendak. Nah, cara jawane, mengapa Engkau binasakan kami? Mengapa Engkau binasakan kaumku di tempat ini? Sekiranya Engkau berkehendak, tentunya sebelum kami sampai di tempat ini, Engkau binasakan kami. Sebelum sampai di Gunung Tursina, ketika mereka masih melakukan penyembahan terhadap patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa melanjutkan pernyataannya, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah Engkau akan membinasakan kami dengan sebab perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Nah, ini pertanyaan atau semisal protesnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In hiya illa fitnatuk, tidak lain ini hanyalah ujian. Jadi ujian berupa keimanan yang mereka menyembah patung anak sapi, yang dengan patung anak sapi itu ada yang Allah sesatkan, tudillu biha man tasya, tetapi ada juga yang watahdi man tasya, ada yang tetap mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga mereka tidak menyembah patung anak sapi. Dan yang diajak Nabi Musa itu adalah kaum yang terbaik, tetapi mengapa justru dibinasakan? Jadi dibinasakannya itu karena pernyataan mereka yang ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pernyataan Nabi Musa, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah menjelaskan, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Dan
tetapkanlah bagi kami fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanah berupa kebaikan, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat juga mendapatkan kebaikan. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali ilaika, kepadamu, kami kembali bertobat kepadamu. Qala, Allah berfirman, adzabi, siksaku, usibu, aku timpakan bihi, dengannya, man asya, kepada orang yang aku Allah kehendaki, wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, fasa'aktubuha, maka aku akan menetapkannya. Di situ kembali pada rahmat, maka aku Allah akan menetapkan rahmat lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah menjawab semua pernyataan dari Nabi Musa alaihissalam terkait dengan adzabi usibu bihi, terkait dengan azab atau siksaan Allah yang Allah timpakan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki, man asya. Nah, kemudian terkait dengan siksaan ini, bagaimana dengan 70 kaum dari Nabi Musa alaihissalam? Apakah mereka termasuk golongan orang yang mendapatkan azab, siksaan, atau orang yang mendapatkan rahmatnya Allah? Jawabannya adalah semua hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak tahu, Pak. Jadi tidak tahu dari 70 orang itu yang akan benar keimanannya dan yang tidak benar akan keimanannya. Tidak benar itu ada kesyirikan, ada ketidakjujuran, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana ketika suatu bala, suatu musibah di suatu daerah, kemudian semua dibinasakan atau binasa, maka di antara suatu kaum atau kelompok tersebut itu hanya Allah yang mengetahui di antara orang-orang itu mana yang mendapatkan rahmat dan siapa yang mendapatkan azab. Jadi artinya ketika bencana datang itu tidak memilih-milih, ya, tidak memilih-milih. Suatu misal gempa bumi, ya, gempa bumi, walaupun Allah memberikan apa Bapak Ibu, memberikan suatu keajaiban, suatu hal yang menakjubkan yang untuk diambil ibrah atau pelajarannya. Ya, suatu misal tsunami 2004 di Aceh. Ya, jadi banyak kanan kiri bangunan-bangunan yang rusak, yang hancur, tetapi rumahnya Allah banyak dijumpai, masjid-masjidnya Allah masih kokoh berdiri. Nah, ini adalah suatu bentuk hikmah yang untuk bisa diambil pelajarannya. Kemudian di daerah Jawa Barat, tanah longsor yang rumah-rumah penduduk itu banyak yang kena,
kena tanah yang longsor tadi, kemudian ada satu rumah yang utuh tidak terkena longsor, padahal dia di posisi yang paling dekat dengan tanah yang longsor, perbukitan, dia di bawah bukit. Nah, seakan-akan tanah yang longsor itu membuka jalan. Jadi ke kanan, kemudian ke kiri, dan rumahnya Ustadz tadi itu tidak tersentuh tanah longsor. Itu juga ada, sungguh-sungguh terjadi. Ini suatu pengecualian. Tetapi ada di suatu daerah Pleret misalnya, Baluran, Wonokromo, Bantul, Klaten, ketika gempa 2006 27 Mei, ketika luluh lantak, tidak ada rumah yang berdiri, semua rusak, ambrol. Nah, di situ tidak pilih-pilih, ada yang tidak taat dalam beribadah, tetapi juga ada orang yang taat beribadah. Ada seseorang, itu kan hari Sabtu Pak, di hari Jumatnya itu beliau khutbah. Nah, di khutbahnya itu menyampaikan tentang peristiwa gempa, ya, mungkin terkait dengan surah Az-Zalzalah atau apa. Kemudian di dalam khutbah itu menyarankan ketika ada gempa bumi, maka berlindunglah di bawah meja, di bawah tempat tidur dan lain sebagainya. Itu khotib ya, beliau sangat-sangat aktivis mubalik. Ketika gempa terjadi hari Sabtu tanggal 27 Mei, beliau khutbah 26 Mei, itu ditemukan di bawah kolong tempat tidurnya. Ya, kalau ada genteng yang jatuh atau apa yang jatuh menimpa itu sudah terlindungi karena dia di bawah. Tetapi ternyata yang jatuh tidak hanya genteng, Pak. Yang jatuh tidak hanya genteng, tetapi temboknya juga ambruk. Temboknya ambruk, rumahnya ambruk, kemudian ditemukan sudah meninggal dunia di bawah tempat tidurnya. Itu hari Jumat beliau khutbah menyampaikan kalau ada gempa berlindung di bawah meja, berlindung di bawah tempat tidur, dan dia mempraktekkan apa yang dia ucapkan, yang beliau ucapkan. Nah, di situ insya Allah saya husnudzan beliau orang yang baik, aktivis dakwah, seorang mubalik, dan juga Jumat itu sedang atau melakukan khutbah. Yang orang baik meninggal dunia, yang kurang baik juga meninggal dunia, yang ahli ibadah, yang ahli maksiat juga meninggal di waktu yang hampir bersamaan. Nah, itu terus bagaimana pengadilannya? Pengadilannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 70 kaum dari Nabi Musa alaihissalam yang telah Allah binasakan, ada yang mendapatkan adzabi usibu bihi man asya, ada yang mendapatkan siksaan. Kemudian juga wa rahmati wasi'at kulla syai', ada juga yang mendapatkan rahmatnya Allah, tetapi itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam surah Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, di sana disebutkan yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'.
maka dia Allah memberikan ampunan liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan dia Allah menyiksa kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi semua atas kehendak Allah. Yang diampuni tentunya adalah orang-orang yang mereka tubu ilallahi taubatan nasuha, orang yang bertaubat, kemudian islahu, mereka melakukan perbaikan akidah dan amalnya, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kondisi 70 orang dari kaum Nabi Musa, itu yang tahu kondisi yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasa'aktubuha, maka aku akan menetapkannya rahmat lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakat, dan bagi orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasul, alladzina ini isim mausul yang menjelaskan orang yang mendapatkan rahmat itu siapa. Orang yang bertakwa, orang yang menunaikan zakat, orang yang beriman kepada ayat-ayatnya Allah itu siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yang yattabi'una rasul, yang mereka ittiba, mereka mengikuti ar-rasul, seorang rasul, an-nabiyyal ummi, nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Berarti yang dimaksud ar-rasul di sini adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuba, yang mereka ahli kitab mendapatinya maktuba, tertulis, tertera, indahum, pada sisi mereka, fit Taurah wal Injil, di dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada bil ma'ruf, kepada perkara yang ma'ruf, kepada kebaikan. Wayanhahum, dan mereka mencegah anil mungkar, dari perkara yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan mereka menghalalkan yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mereka mengharamkan yang al-khaba'is, yang buruk-buruk. Al-khaba'is itu ada yang di dalam tafsir disebutkan al-khaba'is itu bentuk jamak dari kata khabisah, seperti bangkai. Contohnya bangkai. Bangkai itu sesuatu yang diharamkan. Wa yadha'u anhum, dan membebaskan dari mereka israhum, beban mereka, wal aghlal, dan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Wa yadha'u anhum israhum, dan ia membebaskan dari mereka beban mereka, yaitu berupa berupa, 'Allahu Akbar, Allahu 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 Akbar,
wa yadau anhum israhum, dan ia membebaskan dari mereka israhum, beban mereka, yaitu syariat-syariat yang berat. Ia wa yadau, dan ia membebaskan, yang dimaksudkan adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW membebaskan mereka dari beban yang berat, wal aghlal, dan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang ada pada mereka umat Nabi Muhammad. Yang dimaksudkan di sini untuk umat Nabi Muhammad SAW diantaranya ada yang namanya rukhsah. Ada yang namanya rukhsah. Orang yang safar, orang yang bepergian, maka Allah hilangkan beban beratnya. Allah memberikan sedekah kepada Rasulullah dan umatnya untuk dalam menunaikan ibadah sholatnya bisa rukhsah safar itu bisa dijamak, dilakukan dalam satu waktu, dikumpulkan dalam satu waktu, kemudian qasar, yaitu diringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hadisnya itu disebutkan itu adalah sedekahnya Allah. Maka ambillah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan safar, ada kemudahan, ada keringanan yang menghilangkan beban berat bagi para musafir, yaitu dengan mengambil rukhsah. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman bihi kepadanya, di sini adalah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan memuliakannya Rasulullah, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nur, dan mereka mengikuti an-nur. An-nur yang dimaksudkan adalah Al-Quran, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat 157 ini salah satu ayat yang Allah memberitakan, Allah menyampaikan kepada nabi-nabi rasul yang terdahulu. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu mengetahui akan datangnya seorang rasul, seorang nabi, Khatamul Anbiya, yang lahir di kota Madinah, yang lahir di kota Makkah, kemudian hijrah ke kota Madinah, dan seterusnya. Nabi Musa dan kaumnya mereka mengetahui, dan tidak hanya mengetahui, mereka juga mengimani. Jadi idealnya mengimani. Jadi beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW itu berlaku kepada para nabi dan rasul yang terdahulu. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan hendaknya kaum nabi dan rasul tersebut mereka juga mengimani bahwa Rasulullah SAW itu sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dijelaskan di dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Injil. Dijelaskan di dalam tafsir, di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil dijelaskan
Rasulullah menyampaikan, mengabarkan bahwa umat Nabi Muhammad itu umat yang taat, umat yang beriman, umat yang barisan sholatnya, soft sholatnya itu seperti pasukan perang. Nah, semoga kita termasuk bagian dari soft yang seperti pasukan perang, rajin menunaikan sholat maktubah dengan berjamaah dan seterusnya. Semua diberitakan dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Injil. Kemudian umat-umat yang lalu justru mereka mengikuti umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan rahmat. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat, rahmatnya Allah, maka mereka beriman kepada Rasul yang ummi dan mereka mengikuti Nabi yang ummi tadi, mencontoh Nabi yang ummi beserta dengan umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad itu sudah disebut-sebut sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Nabi Isa. Sudah Allah sampaikan, sudah Allah beritakan. Maka ketika Rasulullah berada di Madinah, bertemu orang Yahudi, bertemu orang Nasrani, sebenarnya mereka juga sudah mengetahui tanda-tanda kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi banyak yang tidak mengimaninya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.